Ya, jadi selamat pagi Pak Ivan. Perkenalkan nama saya Nicholas Andrian, mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Etika Rekayasa Teknik. Dengan kode mata kuliah FTI 203 sesi A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua yang Bapak berikan, yaitu mengenai hak paten. Nah, topik hak paten yang saya berikan, yang saya ambil pada kali ini itu judulnya itu pen with lighted scanner, pen head and retweets. Bahasa gampangnya itu pen with scanner. Nah, ini ada contoh gambarnya nih, pen with scanner. Nah, ini berikut ini ada judul patennya, pen with lighted scanner, pen head and retweets pada tahun 2002. Nah, kegunaan paten ini yaitu alat ini memiliki fungsi yang sama dengan scanner yang kita ketahui sebelumnya juga nih, scanner yang sebagai alat pemindai tulisan. Gak hanya tulisannya, bisa juga dalam bentuk gambar dan lain-lain lah. Nah, namun di sini bentuknya itu dibuat sangat ringkas atau kompak, itu seperti pulpen. Nah, ini adalah link patennya, paten Google ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan singkat mengenai alat ini. Nah, alat ini memiliki fungsi yang sama dengan scanner yang kita ketahui, yakni sebagai alat pemindai tulisan yang sudah saya jelaskan tadi pada awalnya. Gak cuma tulisan, ini juga bisa memindai seperti gambar dan lain-lain. Nah, yang kita ketahui scanner itu kan bentuknya itu besar gitu ya, seperti misalnya printer gitu, dia bisa buat scan. Nah, tapi karena bentuknya itu besar dan gak kompak, itu membuat jadi alat itu tuh gak bisa dibawa kemana-mana, rumit. Sebagai inventor, dia masih manusia ingin memberikan segala kemudahan gitu ya. Nah, di sini dibuat dalam bentuk yang ringkas. Nah, di sini dibuat seperti bentuk pulpen. Cara kerjanya ini sama tentunya dengan scanner yang kita ketahui pada umumnya, yang bisa kita gunakan juga. Di sini ia tulisan yang ada, kemudian masukkannya ke dalam device atau laptop atau komputer yang kita gunakan lah. Dengan begitu kita menjadi dimudahkan nih, kita nggak perlu ngetik satu-satu tulisan apa yang ingin kita masukkan ke dalam uh, uh, tugas yang ingin kita buat dari suatu artikel misalnya. Kita nggak buat itu, nanti satu-satu, kita hanya perlu scan aja. Kita juga di sini kita digunakan untuk membawanya kemana-mana karena bentuknya yang cukup kompak, ringkas, dan bisa masuk ke dalam saku gitu misalnya. Nah, kita dapat melakukan semua pekerjaan tersebut dengan mudah. Tak hanya itu, alat ini juga bisa membaca barcode. Alat ini sangat multifungsi, sangat banyak fungsinya. Nah, satu kelemahan yang menurut saya ini uh, cukup menjadi masalah utama dalam produk ini, itu harganya cukup tinggi. Nih, kekurangannya sudah saya utarakan sebelumnya. Satu, harganya cukup tinggi. Nah, kedua, ini ukurannya meskipun udah bentuk pulpen namun masih sedikit besar menurut saya pribadi. Kalau yang saya lihat, kurang utamanya, dua kurang utamanya itu sih menurut saya pribadi. Sini ada etika pengembangan teknologi paten lanjut. Nah, diusulkan pada pengembangan scanner dalam bentuk pen ini ke depannya agar dibuat dengan ukuran yang relatif lebih kecil atau menyesuaikan dengan bentuk pen yang biasa kita pakai lah, yang sebenarnya ada gitu. Karena ukuran sekarang beredar memang sudah cukup ringkas, sudah bisa kita bawa kemana-mana, sudah cukup kompak, namun masih cukup besar ukurannya dari pen yang bisa kita gunakan untuk menulis. Dari analisa yang saya dapatkan, mungkin ini dikarenakan saklar daya press yang disediakan itu terlalu rumit. Struktur interiornya juga cukup besar, sehingga ditambah dengan dari saklar press yang tadi cukup rumit itu akan membuat ukuran pen scanner ini menjadi lebih besar. Karena rumit, yang dihasilkan juga relatif lebih tinggi, sehingga harga jual yang digunakan, yang dihasilkan itu cukup tinggi. Nah, sebagai mahasiswa saya sendiri punya ide untuk membuatnya lebih kecil gini. Jadi prior art sendiri ini memiliki arti bahwa teknologi atau yang sudah ada sebelumnya dalam jurnal atau artikel di sini dalam bentuk di sini berarti sudah ada di paten ini tersendiri. Menurut saya ini mungkin bentuknya kita buat sedikit lebih kecil, terus material yang digunakan juga mungkin bisa dibuat lebih
lebih hemat lah ya, lebih untuk menekan costnya itu sendiri. Dan struktur pembuatannya juga saya sendiri bisa buat lebih ringkas supaya harga jual yang dihasilkan lebih rendah gitu. Cara keseluruhan paten ini sih saya sendiri paten ini cukup baik karena dapat membantu pekerjaan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan dalam bidang perkantoran ya, yang bisa pakai untuk scan. Kegiatan sehari-hari juga tentunya pakai ya, untuk surat penting atau yang lainnya gitu. Tentunya dengan perkembangan teknologi ini kita nggak bisa pungkiri bahwa kita harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, sebagai pengguna kita juga harus bisa secara kreatif untuk mengembangkan teknologi itu, misalnya dengan dampak-dampak bukan dampak kekurangan-kekurangan yang ada, kita mengembangkan teknologi ini menjadi teknologi yang lebih baik. Nah, di sini paten juga berguna untuk melindungi hak inventor itu sendiri. Nah, jadi gak diklaim oleh orang lain jadi karyanya, karena etika di sini sangat penting ya. Etika pengembangan teknologi di sini atau etika rekayasa di sini sangat harus kita junjung tinggi, karena itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita junjung tinggi, karena pastinya kita nggak mau kalau karya kita sendiri diakui oleh orang lain. Jadi paten di sini sangat mudah di situ. Nah, segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.